Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tamara Octavia Sinaga, Yohana Priscilia Simanjuntak, dan Preti Aswini akan menjelaskan chapter 5 yaitu difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan atau aliran atom, ion, elektron, dan molekul dari satu material ke material yang lain. Difusi tergantung pada gradien konsentrasi dan juga suhu. Contoh sederhananya adalah air yang ditetesi larutan buana. Larutan buana tersebut akan menyebar karena konsentrasinya lebih tinggi dari air. Maka air menjadi berwarna dan hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan konsentrasi. Salah satu aplikasi penerapan difusi yaitu carburizing. Carburizing merupakan proses pemasukan karbon ke dalam permukaan baja untuk meningkatkan kekerasan dari permukaan baja tersebut. Pemasukan karbon ini dilakukan dengan cara difusi. Karbon akan masuk ke dalam material karena kadar karbon di permukaan lebih rendah dibandingkan di atmosfer. Berikutnya mekanisme difusi. Pertama, difusi vacancy. Difusi vacancy merupakan mekanisme perpindahan atom karena adanya kekosongan tempat. Kekosongan ini akan diisi oleh atom yang lain. Yang kedua, difusi interstitial. Difusi interstitial merupakan mekanisme perpindahan atom karena gerakan yang terjadi di dalam rongga atom. Mekanisme ini biasanya terjadi pada hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen yang memiliki ukuran lebih kecil. Berikutnya laju difusi. Yang pertama, difusi steady state. Laju difusi steady state tetap seiring waktu sehingga terjadi kestabilan. Contohnya, difusi atom gas melalui plat logam yang konsentrasi atau tekanan di kedua permukaan plat dipertahankan konstan. Untuk menghitung laju difusi steady state berlaku hukum Fick pertama. Yang kedua, difusi non-steady state. Laju difusi non-steady state berubah seiring waktu sehingga terjadi ketidakstabilan. Untuk menghitung difusi non-steady state berlaku hukum Fick kedua. Parameter konsentrasi yang muncul pada persamaan 5.5 terlihat pada gambar 5.6. Profil konsentrasi yang diambil pada waktu tertentu. Persamaan 5.5 dengan demikian menunjukkan hubungan antara konsentrasi, posisi, dan waktu yaitu Cx itu menjadi sebuah fungsi parameter tidak berdimensi dan dapat ditentukan kapan saja dan posisi jika parameter C0, Cs, dan D diketahui. Misalkan diizinkan untuk mencapai konsentrasi tertentu dari zat terlarut, C1 padual sisi kiri persamaan 5.5 sekarang menjadi C1 kurang C0 per Cs kurang C0 sama dengan konstan. Karena itu, ruas kanan dari ekspresi yang sama ini juga sebuah konstan, dan selanjutnya X per 2 akar dt sama dengan konstan atau X kuadrat per dt sama dengan konstan. Faktor yang mempengaruhi difusi yang pertama adalah spesies. Besarnya koefisien difusi D menunjukkan kecepatan atom membaur. Koefisien baik self dan interdifusi untuk beberapa sistem logam tercantum dalam tabel 5.2. Spesies yang menyebar serta bahan inangnya mempengaruhi koefisien difusi. Faktor yang mempengaruhi difusi yang kedua adalah temperatur. Suhu memiliki pengaruh paling besar pada koefisien dan laju difusi. Ketergantungan suhu koefisien difusi adalah D sama dengan D0 eksponensial dalam kurung min QD per R kali T, di mana D0 sama dengan eksponensial suhu independen dengan satuan meter kuadrat per sekon, QD sama dengan aktivasi energi untuk difusi dengan satuan joule per mol atau ekivalen per atom, R sama dengan konstanta gas dengan nilai 8,31 joule per mol Kelvin atau 8,62 kali 10 pangkat min 5 ekivalen per atom Kelvin. T sama dengan temperatur absolut atau Kelvin. Nah, Y dan X adalah masing-masing analog pada variabel log D dan seperti. Jadi, jika log D diplot versus kebalikan suhu absolut, garis lurus harus menghasilkan memiliki kemiringan dari intercept dari QD per 2 kali 3R, dan log D0 ditentukan secara eksperimental. Dari plot seperti itu, untuk beberapa sistem paduan seperti gambar 5.7, dapat dicatat bahwa gabungan linear ada untuk semua kasus yang ditampilkan.
Difusi bahan semikonduktor. Salah satu teknologi yang menerapkan difusi keadaan padat adalah fabrikasi semikonduktor, sirkuit terintegrasi atau IC. Silikon kristal tunggal adalah bahan dasar untuk kebanyakan sirkuit terintegrasi. Agar sirkuit terintegrasi berfungsi dengan memuaskan, konsentrasi pengotor yang sangat tepat harus digabungkan ke dalam wilayah spasial yang sangat kecil dengan cara yang sangat rumit dan terperinci. Jalur difusi lainnya. Migrasi atom juga dapat terjadi di sepanjang dislokasi, batas butir, dan permukaan luar. Ini kadang-kadang disebut jalur difusi hubung singkat karena kecepatan jauh lebih cepat daripada untuk difusi massal. Namun dalam banyak situasi terjadi korsleting kontribusi, flux difusi keseluruhan tidak signifikan karena luas penampangan dari jalur ini sangat kecil. Mekanisme difusi dapat kita lihat sebagai berikut. Difusi stabil. Difusi keadaan tidak stabil. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Difusi dalam bahan semikonduktor. Interkoneksi sirkuit terintegrasi biasanya terbuat dari aluminium, bukan logam seperti tembaga, perak, dan emas yang memiliki konduktivitas listrik lebih tinggi. Pada dasar pertimbangan difusi, selama perlakuan panas suhu tinggi, atom logam interkoneksi berdifusi ke dalam silikon. Konsentrasi yang cukup besar akan membahayakan fungsi chip.